Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Dalam video kali ini, kita akan masuk ke materi perdagangan internasional part 3, yaitu tentang kebijakan perdagangan internasional yang sering digunakan oleh negara-negara di dunia saat ini. Kebijakan perdagangan internasional kita bagi menjadi dua, yaitu kebijakan untuk mendukung kegiatan ekspor. Ada subsidi, premi, kontrol falas, international commodity agreement, politik dumping, dan larangan ekspor. Sementara untuk kebijakan yang mendukung kegiatan impor, yaitu kebijakan tarif, kebijakan larangan impor, dan kuota. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama akan kita bahas adalah kebijakan perdagangan internasional untuk mendukung kegiatan ekspor. Kebijakan pertama adalah kebijakan subsidi. Nah, kebijakan ini dilatar belakangi bahwa kegiatan ekspor dapat meningkatkan devisa negara sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran negaranya dan untuk meningkatkan kemakmuran dan kemampuan ekonomi negara itu. Nah, subsidi bisa kita artikan sebagai alokasi anggaran pemerintah kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang atau jasa yang digunakan untuk hajat hidup orang banyak. Nah, kebijakan subsidi ini contohnya adalah bantuan kredit dengan bunga rendah dan insentif-insentif kepada perusahaan eksportir itu. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan premi. Premi adalah kemudahan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan ekspor, dan bentuk premi contohnya adalah penghargaan untuk kualitas barang dan memenuhi standar kualitas ekspor. Jadi kalau misalnya ada barang ekspor yang mau diekspor itu ketika udah memenuhi kualitasnya, maka dikasih penghargaan. Yang kedua adalah penyederhanaan prosedur ekspor biar lebih mudah, biaya ekspor rendah, dan penyediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai. Kebijakan ketiga adalah kontrol valuta asing atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai exchange control. Nah, kebijakan ini berupa pengaturan monopoli alat pembayaran luar negeri oleh pemerintah dengan mengatur penggunaan dan tingkat kurs valuta asing. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran biar tidak terlalu defisit atau surplus yang tidak masuk akal. Nah, yang kedua adalah untuk meningkatkan atau mendukung rencana pembangunan nasional dengan meningkatkan devisa negara. Yang ketiga adalah melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, memperkuat kemampuan bargaining negara. Jadi misalnya bargaining itu kan tawar-menawar. Jadi mereka itu kalau misalnya harganya ditawar oleh negara lain yang nggak terlalu kalah-kalah amat seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk perluas pangsa pasar dari barang yang mereka ekspor. Kebijakan kelima adalah International Commodity Agreement. Nah, kebijakan ini berupa perjanjian internasional negara eksportir yang mengekspor barang-barang yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat kedudukannya di pasar internasional dan menghilangkan persaingan antar negara eksportir. Nah, biasanya barang-barang yang menggunakan kebijakan ini adalah ketika jumlah barang ekspor yang ditawarkan itu melebihi jumlah permintaan pasar. Contoh dari kebijakan ini adalah organisasi OPEC atau Organization Petroleum Exporting Country. Jadi ketika ada banyak negara yang mengekspor minyak, kan barangnya sama. Nah, jumlah penawarannya itu melebihi yang diminta oleh internasional. Nah, biar mereka tidak saling bersaing atau mereka kalah harga dengan yang membeli, maka mereka melakukan perjanjian internasional ini. Kebijakan yang keenam adalah politik dumping. Nah, dalam politik dumping ini, barang
Di luar negeri harganya lebih murah daripada di dalam negeri negara asalnya. Nah, ini pastinya akan membuat pasar luar negeri sangat tertarik. Tapi ada syaratnya agar tidak merugikan konsumen dalam negeri dan tepat sasaran. Nah, syaratnya yang pertama adalah konsumen dalam negeri tidak bisa membeli dari luar negeri. Dan yang kedua adalah permintaan barang kurang elastis di dalam negeri. Jadi ini bukan termasuk bahan-bahan pokok. Jadi ketika harganya naik, eh, perubahan dari permintaan barang itu nggak terlalu signifikan atau nggak gede-gede banget kayak gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menguasai pasar barang atau jasa dari komoditas tertentu di luar negeri. Kebijakan yang ketujuh adalah larangan ekspor. Nah, pelarangan ekspor ini bisa dalam bentuk barang atau jasa dan dipengaruhi oleh isu politik, bukan karena isu ekonomi ya. Contohnya adalah embargo Qatar tahun 2017 yang diberikan karena tuduhan Qatar mendukung gerakan terorisme dengan mengunggah video seorang tokoh yang mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump terhadap Iran. Nah, yang kedua contohnya adalah embargo Irak tahun 2000-an. Nah, embargo Irak ini karena Irak menginvasi Kuwait tahun 1990. Yang ketiga adalah larangan ekspor ke Saudi Arabia, ekspor senjata dari Jerman karena perang di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Jadi bisa dilihat bahwa larangan ekspor ini tidak dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, tapi lebih ke isu politik. Oke, kita masuk ke materi kebijakan yang mendukung kegiatan impor. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan tarif. Nah, kebijakan ini berupa pemberian biaya masuk kepada barang-barang impor yang sangat tinggi atau terbilang cukup tinggi, sehingga barang impor di dalam negeri itu nanti akhirnya mahal, sehingga barang dalam negeri bisa bersaing dengan barang impor. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk perlindungan komoditas dalam negeri, dan yang kedua untuk meningkatkan pendapatan negara dari devisa bea masuk tadi. Kebijakan kedua adalah larangan impor. Larangan impor ini bentuknya proteksi mutlak ya, jadi barang dalam negeri ini tidak tersaingi oleh barang luar negeri. Jadi nggak ada barang-barang luar negeri yang masuk. Nah, tujuannya yang pasti adalah untuk perlindungan komoditas dalam negeri. Kebijakan ketiga atau yang terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah kebijakan kuota. Kebijakan kuota yaitu pemberian batas maksimum untuk barang-barang impor sehingga jumlah barang impor yang ada di dalam negeri itu jumlahnya terbatas. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk perlindungan komoditas dalam negeri dan harapan bisa mendorong kenaikan harga barang dalam negeri dengan kualitas yang sama. Jadi kalau di larangan impor tadi kan sama sekali nggak boleh masuk. Tapi kalau kuota ini, kebijakan ini boleh masuk beberapa barang impor, tapi ada batasan maksimumnya. Sehingga harapannya ketika harga barang impor itu lebih tinggi daripada harga dalam negeri, barang dalam negeri itu harganya juga ikut naik karena kualitasnya juga sama. Nah, seperti itu tadi kebijakan yang dipakai negara-negara dalam menjalankan perdagangan internasional. Kadang negara itu melakukan tindakan proteksi untuk melindungi pasar dalam negeri dan di lain waktu negara mempermudah keluar masuk barang jika memang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi negaranya atau untuk meningkatkan pangsa pasar komoditasnya. Nah, peraturan ini terus berubah dan bisa juga tergantung pada hal lain, misalnya dari isu politik yang mempengaruhi kebijakan larangan ekspor dan impor yang udah kita bahas tadi. Nah, tugas kali ini adalah menganalisis studi kasus yang udah ada di link. Dan oke, materi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya adalah part terakhir dari materi perdagangan internasional yang akan membahas tentang alat dan cara pembayaran internasional. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.